声玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa Misteri Bab 26, Latihan. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara langkah kaki bergema di koridor yang gelap dan sempit, yang tadinya sunyi. Klein menegakkan punggungnya sambil mengikuti langkah pendeta. Dia tidak mengajukan pertanyaan atau mengobrol santai dengannya, tetap diam seperti perairan yang tak berangin. Setelah melewati lorong yang dijaga ketat, pendeta itu membuka pintu rahasia dengan kunci dan menunjuk ke bawah tangga yang terbuat dari batu. Belok kiri di persimpangan untuk mencapai gerbang Canis. Semoga Dewi memberkatimu. Klein menunjuk lambang bulan merah di dadanya. Rakyat jelata mempraktikkan etiket, sementara kaum religius mengambil bagian dalam berkat ritual. Pujilah Bunda Maria. Pendeta itu membalas dengan gerakan yang sama. Klein tidak berbicara lebih jauh saat dia berjalan menuruni tangga batu gelap dengan bantuan lampu gas hias yang canggih di kedua sisi dinding. Di tengah jalan, tanpa sadar ia menoleh ke belakang dan melihat pendeta berdiri di pintu masuk. Ia berada dalam bayangan dan tampak seperti patung lilin yang tidak bergerak. Klein mengalihkan pandangan dan terus berjalan ke bawah. Tidak butuh waktu lama sebelum ia menghantam tanah yang dilapisi lempengan batu sedingin es. Hal ini membawanya ke persimpangan. Dia tidak berbalik ke arah gerbang Canis karena Dunsmith, yang baru saja menyelesaikan shift-nya, jelas tidak ada di sana. Dia berbelok kanan dan melihat jalan yang sudah dikenalnya. Klein kembali menaiki tangga dan muncul di dalam perusahaan keamanan Blackton. Melihat pintu yang tertutup rapat atau setengah tertutup, dia tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia pergi ke bagian resepsionis dan melihat seorang gadis berambut coklat sedang asyik membaca majalah sambil tersenyum manis. "Hai, Rosanne." Klein datang ke sisinya dan dengan sengaja mengetuk meja. Tok, Rosanne tiba-tiba berdiri dan menjatuhkan kursi lalu berkata dengan gugup, "Hai, cuaca hari ini bagus." "Kakakmu, Klein, kenapa kamu di sini?" Dia menepuk dadanya dan menghela napas lega. Dia seperti seorang gadis muda yang takut ayahnya memergokinya bermalas-malasan. "Aku harus menemukan Kapten," jawab Klein singkat, "kaumku takut." "Kupikir Kapten sudah keluar." Rosanne melotot ke arah Klein. "Kau tidak tahu cara mengetuk pintu. HMPH, kau seharusnya bersyukur bahwa aku wanita yang toleran dan baik hati." "Yah, aku memang lebih suka dipanggil Nona." "Apakah ada alasan mengapa kau mencari Kapten?" Dia ada di ruangan yang berseberangan dengan Nyonya Oriana. Meskipun merasa tegang, Klein begitu terhibur oleh Rosanne hingga ia tersenyum. Ia merenung sejenak sebelum berkata, "Rahasia." Mata Rosanne membelalak dan saat dia terhuyung karena ketidakpercayaannya, Klein membungkuk sedikit sebelum mengucapkan selamat tinggal. Dia melewati partisi resepsionis dan mengetuk pintu kantor pertama di sebelah kanan. "Masuklah." Suara Dunsmith terdengar dalam dan lembut. Klein mendorong pintu dan membukanya sebelum menutupnya kembali. Ia melepas topinya dan membungkuk. "Selamat pagi, Kapten." "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Jaket hitam dan topi Dun tergantung di rak pakaian di sampingnya. Ia mengenakan kemeja putih dan rompi hitam. Meskipun garis rambutnya agak tinggi, matanya yang abu-abu tampak dalam, dan ia tampak jauh lebih segar. "Seseorang mengikutiku," Klein menjawab dengan jujur tanpa basa-basi. Dun bersandar dan menggenggam kedua tangannya. Matanya yang berwarna abu-abu gelap menatap mata Klein tanpa bersuara.
Dia tidak melanjutkan topik tentang diikuti dan malah bertanya, "Kau datang dari katedral?" "Ya," jawab Klein. Dun mengangguk pelan. Ia tidak mengomentari kelebihan atau kannya saat ia mengalihkan topik pembicaraan. "Mungkin saja ayah Weld tidak percaya penyebab kematian yang kami laporkan dan telah menyewa detektif swasta dari Wind City untuk menyelidiki masalah tersebut." Constant City di Mid-Cheshire juga dikenal sebagai Wind City. Itu adalah wilayah dengan industri batu bara dan baja yang sangat maju. Itu adalah salah satu dari 3 kota teratas di Kerajaan Lon. Sebelum menunggu Klein memberikan pendapatnya, Dun melanjutkan, "Itu mungkin juga akibat dari buku catatan itu." "Heh, kebetulan kami sedang menyelidiki dari mana Weld menerima buku catatan keluarga Antigonus. Tentu saja, kami tidak dapat menyingkirkan orang atau organisasi lain yang mungkin mencari buku catatan ini." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Klein dengan nada serius. Tanpa bertanya lagi, ia berharap itulah alasan pertama. Dun tidak langsung menjawabnya. Ia mengangkat cangkir kopinya dan meneguknya, matanya tidak menunjukkan sedikit pun riak. "Kembalilah melalui jalan yang kau lalui, lalu lakukan apapun yang kau inginkan." "Apapun?" Klein bertanya balik. "Apa saja?" Dun mengangguk yakin. "Tentu saja, jangan menakut-nakuti mereka atau melanggar hukum." "Baiklah." Klein menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan selamat tinggal. Dia meninggalkan ruangan dan kembali ke bawah tanah. Dia berbelok ke kiri di persimpangan, dan bermandikan cahaya dari lampu gas di kedua dinding. Dia tiba tanpa suara di lorong yang kosong, gelap, dan dingin. Suara langkah kakinya bergema, membuatnya terdengar semakin kesepian dan ketakutan. Tak lama kemudian, Klein tiba di tangga. Ia melangkah maju dan melihat bayangan berdiri di sana, pendeta setengah baya. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun saat bertemu. Sang pendeta berbalik tanpa suara dan memberi jalan. Ia melanjutkan dengan diam sebelum kembali ke ruang doa. Lubang-lubang melingkar di belakang altar melengkung itu masih bersih dan terang, sementara kegelapan dan keheningan di bagian dalam bangunan itu tetap ada. Masih ada pria dan wanita yang berbaris di luar ruang pengakuan dosa, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Setelah menunggu sejenak, Klein perlahan meninggalkan ruang doa dengan tongkat dan korannya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Berhasil meninggalkan katedral Saint Helena. Begitu dia keluar, dia melihat matahari bakar. Dia segera merasakan kembali perasaan yang sudah dikenalnya saat sedang diamati. Dia merasa seperti mangsa yang sedang diincar oleh seekor elang. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul dalam pikirannya. "Mengapa pengamat itu tidak mengikuti saya ke katedral? Meskipun saya masih bisa menggunakan lingkungan yang gelap dan pendeta untuk menyembunyikan hilangnya saya sementara. Apakah sulit baginya untuk terus memantau saya dengan berpura-pura berdoa? Jika dia tidak melakukan kesalahan, tidak akan ada masalah untuk masuk dengan cara yang terbuka dan jujur. Bukan, kecuali orang tersebut memiliki sejarah kelam, yang membuatnya takut pada gereja atau takut pada uskup, karena tahu bahwa dia mungkin memiliki kekuatan seorang Beyonder. Kalau begitu, kemungkinannya adalah detektif swasta sangat kecil. Klein menghela napas dan tidak lagi bersikap gugup seperti sebelumnya. Dia berjalan santai sebelum berputar-putar dan menuju bagian belakang Zotland Street. Ia berhenti di sebuah bangunan bergaya kuno dengan dinding berbintik-bintik. Alamat di pintunya adalah 3. Namanya adalah Klub Menembak Zotland. Bagian dari lapangan tembak bawah tanah Departemen Kepolisian dibuka untuk umum sebagai cara untuk mendapatkan sejumlah dana tambahan. Klein masuk dan perasaan diawasi langsung sirna. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerahkan rencana Departemen Operasi khususnya kepada petugas.
Setelah verifikasi singkat, ia dibawa ke bawah tanah menuju tempat latihan tembak yang kecil dan terbatas. Target 10 meter. Klein memberitahu petugas itu dengan singkat. Kemudian, ia mengambil pistol dari sarung di ketiaknya dan kotak peluru kuningan dari sakunya. Perasaan menjadi sasaran tiba-tiba membuat keinginannya untuk melindungi diri sendiri mengalahkan keinginannya untuk menunda-nunda. Oleh karena itu, ia tidak sabar untuk datang berlatih menembak. Setelah petugas itu pergi, dia membuka tabung silinder itu dan mengeluarkan peluru perak pemburu iblis. Setelah itu, dia mengisi tabung silinder itu dengan peluru kuningan biasa. Kali ini, dia tidak meninggalkan tempat kosong untuk mencegah kesalahan tembak, dan dia juga tidak melepas pakaian formal dan topi tingginya yang dibelah dua. Dia berencana berlatih dengan pakaiannya yang biasa. Lagi pula, mustahil baginya untuk berteriak "tunggu sebentar, biarkan aku ganti dengan sesuatu yang nyaman setelah menghadapi musuh atau bahaya." Klik. Klein menutup silinder itu dan memutarnya dengan ibu jarinya. Tiba-tiba, dia memegang pistol dengan kedua tangan, mengangkatnya lurus ke atas, dan mengarahkannya ke sasaran yang berjarak lebih dari 10 meter. Namun, ia tidak terburu-buru untuk menembak. Sebaliknya, ia mengingat pengalamannya dalam pelatihan militer kurang dari sub lebih besar dari satu kurang dari sub lebih besar dari cara membentuk garis dengan alat bidik besi, dan pengetahuan tentang hentakan senjata. Gemerisik, gemerisik. Sementara pakaiannya berdesir, Klein mengulang bidikannya dan posisi bertahannya. Dia serius seperti siswa yang sedang mengikuti ujian sekolah menengah. Setelah mengulanginya beberapa kali, ia mundur ke dinding dan duduk berpanjang yang empuk. Ia meletakkan pistolnya di samping, mulai memijat lengannya, dan beristirahat cukup lama. Ia menghabiskan beberapa menit mengingat kembali latihannya sebelum mengambil revolver dengan gagang kayu dan silinder perunggu. Ia mengambil posisi menembak standar dan menarik pelatuknya. Bang! Lengannya bergetar saat tubuhnya bergerak mundur karena hentakan. Peluru itu meleset dari sasaran. Bang! 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 Berbekal pengalaman yang diperolehnya, ia menembak lagi dan lagi hingga ke-6 ronde selesai. Aku mulai mencapai target. Klein melangkah mundur dan duduk lagi sambil mengembuskan napas. Klik. Dia mengayunkan silinder itu keluar dan membiarkan ke-6 peluru jatuh ke tanah. Kemudian, tanpa mengubah ekspresinya, dia memas peluru kuningan yang tersisa. Setelah mengendurkan lengannya, Klein berdiri lagi dan kembali ke posisi menembaknya. Bang! 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 Suara tembakan bergema saat target bergetar. Klein berlatih dan beristirahat berulang kali. Dia menghabiskan semua 30 putaran normal dan 5 putaran yang tersisa dari sebelumnya. Dia secara bertahap mengenai target dan mulai membidik tepat sasaran. Ia mengayunkan bahunya yang sakit dan melemparkan 5 peluru terakhir. Ia menundukkan kepalanya dan memasukkan kembali peluru pemburu iblis dengan pola rumit ke dalam senjatanya, menyisakan tempat kosong untuk mencegah kesalahan tembak. Setelah memasukkan kembali revolver itu ke sarung ketiaknya, Klein menepuk-nepuk debu dari tubuhnya dan berjalan keluar dari lapangan tembak untuk ke jalan. Perasaan sedang diamati muncul sekali lagi. Klein merasa lebih tenang daripada sebelumnya saat ia berjalan perlahan ke Champagne Street. Ia menghabiskan 4 sen untuk naik kereta kuda beroda untuk kembali ke Iron Cross Street sebelum kembali ke apartemennya sendiri. Perasaan di mata-matai menghilang tanpa jejak. Klein mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu untuk melihat seorang pria berambut pendek yang berusia hampir 30-an dan mengenakan kemeja linen duduk di meja. Jantungnya menegang sebelum segera rileks. Klein menyapa sambil tersenyum, "Selamat pagi." "Tidak,
Selamat siang, Benson. Pria ini tidak lain adalah kakak laki-laki Klein dan Melissa, Benson Moretti. Dia baru berusia 25 tahun ini, tetapi garis rambutnya yang menipis, penampilannya yang renta membuatnya tampak hampir berusia 30 tahun. Dia memiliki rambut hitam dan mata coklat, agak mirip Klein, namun dia tidak memiliki kesan ilmiah seperti Klein. Selamat siang, Klein. Bagaimana wawancaranya? Benson berdiri sambil menyeringai. Mantel hitamnya dan topinya yang terbelah dua tergantung di tonjolan tempat tidur susun mereka. Mengerikan, jawab Klein dengan datar. Ketika melihat Benson tercengang, Klein terkekeh dan menambahkan, sebenarnya, saya bahkan tidak ikut dalam wawancara itu. Saya mendapat pekerjaan sebelum wawancara dan gajinya 3 pound seminggu. Dia mengulangi apa yang dikatakannya pada Melissa lagi. Ekspresi Benson menjadi tenang saat dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Rasanya seperlihat seorang anak tumbuh dewasa. Yah, pekerjaan ini cukup bagus. Dia mendesah dan berkata, senang sekali bahwa hal pertama yang kudengar adalah kabar baik setelah pergi bekerja. Mari kita rayakan malam ini dan membeli daging sapi. Klein tersenyum. Tentu, tapi aku yakin Melissa akan merasakan akibatnya. Bagaimana kalau kita beli bahan-bahannya nanti sore? Bagaimana kalau kita bawa setidaknya 3 soli? Yah, sejujurnya, 1 pound ditukar dengan 20 soli. Dan 1 soli ditukar dengan 12 pence. Bahkan ada denominasi seperti setengah pence dan 1/4 pence. Sistem koin seperti itu bertentangan dengan logika. Sungguh merepotkan. Kurasa itu salah satu sistem koin paling bodoh di dunia. Ketika dia mengatakan itu, lihat ekspresi Benson berubah serius. Merasa sedikit tidak nyaman, dia bertanya-tanya apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Mungkinkah dalam fragmen ingatan yang hilang dari Klein yang asli? Benson adalah seorang nasionalis yang sangat ekstrim yang tidak menunjukkan toleransi terhadap hal-hal negatif. Benson melangkah beberapa langkah dan membantahnya dengan ekspresi tegas. Tidak, itu bukan salah satu, tetapi sistem mata uang yang paling bodoh. Tidak satu pun. Klein terkejut, tetapi ia segera tersadar. Ia menatap mata saudaranya dan tertawa. Benson memang hebat dalam mengejek humor. Benson mengangkat sudut bibirnya dan berkata dengan serius, kau harus mengerti bahwa untuk menerapkan sistem koin yang masuk akal dan sederhana, seseorang perlu cara menghitung dan memahami sistem desimal. Sayangnya, jumlah orang yang berbakat di antara angka-angka penting itu terlalu sedikit. Penguasa misteri bab 27, makan malam saudara kandung. Itu hanya tajam dan tajam. Klein tertawa terbahak-bahak. Menggunakan pengalaman berharga yang dimilikinya dari inkarnasi sebelumnya, ia menambahkan hinaan lain. Faktanya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tokoh-tokoh penting itu punya otak sama sekali. Bagus, bagus sekali. Benson tertawa terbahak-bahak sambil mengacungkan jempol. Klein, kamu jauh lebih lucu dari sebelumnya. Setelah menarik napas, dia melanjutkan, saya harus pergi ke dermaga di sore hari. Saya baru libur kerja besok. Setelah itu saya akan punya waktu untuk pergi ke perusahaan perbaikan perumahan kota Tingen bersama kalian berdua. Mari kita lihat apakah mereka punya rumah teras yang murah dan bagus untuk disewa. Selain itu, saya perlu mengunjungi Tuan Frankie. Pemilik rumah kita? Tanya Klein yang bingung. Apakah pemilik rumah kita saat ini memiliki beberapa rumah teras dari distrik yang cukup bagus dengan namanya? Benson melirik sekilas ke arah saudaranya dan berkata, geli. Apakah kamu lupa kontrak sewa 1 tahun yang kita miliki dengannya? Baru 6 bulan. Klein segera menarik napas dingin.
Dia benar-benar lupa masalah itu. Meskipun sewa dibayar seminggu sekali, masa sewanya setahun. Jika mereka pindah sekarang, itu sama saja dengan pelanggaran kontrak. Jika mereka dibawa ke pengadilan, mereka mengganti rugi dalam jumlah besar. Kamu masih kurang pengalaman bermasyarakat. Benson menyentuh garis rambut hitamnya yang mulai menipis dan berkata dengan sedih, ini adalah klausul yang sangat aku perjuangkan saat itu. Jika tidak, Tuan Frankie hanya bersedia menyewakannya kepada kami selama 3 bulan setiap kontrak. Bagi mereka yang punya uang, Tuan Tanah akan menandatangani sewa selama 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun untuk mendapatkan penghasilan yang stabil. Namun bagi kami di masa lalu, dan tetangga kami, Tuan Tanah harus terus-menerus khawatir bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi yang akan membuat mereka kehilangan uang sewa. Oleh karena itu, mereka hanya akan menandatangani kontrak jangka pendek. Dalam hal tersebut, mereka dapat menawarkan kenaikan harga sesuai dengan situasi. Klein menyimpulkan dan menambahkan, menggunakan ingatan Klein asli dan pengalamannya sendiri sebagai penyewa. Benson mendesah dan berkata, inilah kenyataan kejam masyarakat saat ini. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir. Masalah kontrak dapat diselesaikan dengan mudah. Sejujurnya, bahkan jika kita berutang sewa seminggu kepadanya, Tuan Frankie akan segera mengusir kita dan menyita barang-barang berharga apapun yang kita miliki. Bagaimanapun, kecerdasannya di bawah monyet. Tidak mungkin dia bisa memahami masalah yang terlalu rumit. Mendengar hal ini, Klein tiba-tiba teringat pada meme Sir Humphrey. Ia menggelengkan kepala dan berkata dengan serius, tidak, Benson. Kamu salah. Kenapa? Benson bingung. Cerdasan Ten. Frankie masih sedikit lebih tinggi daripada monyet, jawab Klein dengan serius. Tepat saat Benson tampak tersenyum menanggapi, ia menambahkan, jika ia dalam kondisi prima. Haha, Benson kehilangan kendali dan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia menunjuk Klein, yang sesaat tidak dapat mengungkapkan pikirannya dengan kata-kata. Baru kemudian, dia kembali ke topik yang sedang dibahas. Tentu saja, sebagai seorang pria sejati, kita tidak bisa menggunakan taktik yang tidak tahu malu seperti itu. Aku akan membicarakan ini dengan Tuan Frankie besok. Percayalah, dia mudah diyakinkan, mudah sekali. Klein tidak meragukan pendapat Benson. Keberadaan pipa gas adalah bukti yang sangat kuat. Sebeberapa obrolan santai di antara saudara-saudara, sisa ikan goreng dari malam sebelumnya dibuat menjadi sup dengan beberapa sayuran. Selama proses perebusan, uap air membasahi roti gandum hitam. Mengoleskan sedikit mentega pada roti, Klein dan Benson menyantap hidangan sederhana, tetapi mereka sangat puas. Bagaimanapun juga, aroma dan manisnya mentega memberi mereka kenikmatan yang tak ada habisnya. Setelah Benson pergi, Klein menuju ke pasar selada dan daging dengan 3 lembar uang soli dan beberapa sen cadangan. Ia menghabiskan 6 sen untuk membeli 1 pon daging sapi dan 7 sen untuk membeli ikan segar dan lezat dengan sedikit tulang. Selain itu, ia membeli kentang, kacang polong, lobak, rhubarb, selada, dan lobak, rempah-rempah seperti rosemary, basil, jinten, dan minyak goreng. Selama ini, ia terus merasa seperti sedang diawasi, tetapi tidak ada interaksi fisik. Setelah menghabiskan beberapa waktu di Smirin Bakery, Klein kembali ke rumah dan mulai angkat beban dengan barang-barang yang lebih berat seperti buku untuk melatih kekuatan lengannya. Ia berencana untuk berlatih tinju militer yang dipelajarinya dari tugas wajib militer bagi para siswa. Namun, ia sudah lupa dengan latihan rutin radio dari sekolah,
apalagi tinju yang hanya diajarkan selama tugas militer. Karena jengkel, ia hanya bisa melakukan sesuatu yang lebih sederhana. Klein tidak memaksakan diri karena akan membuatnya kelelahan dan membahayakan dirinya. Ia beristirahat sejenak dan mulai membaca catatan dan materi ajaran Klein yang asli. Ia ingin membaca apapun yang berkaitan dengan zaman keempat lagi. Malam harinya, Benson dan Melissa duduk di depan meja. Makanan ditata rapi seperti anak-anak sekolah dasar. Aroma masakannya merupakan gabungan dari berbagai aroma yang kaya, aroma daging sapi rebus yang memikat jiwa, kentang yang empuk, manisnya sup kacang polong yang kental, rasa lembut rebusan rhubarb, dan manisnya roti gandum hitam yang diolesi mentega. Benson menelan ludahnya saat menoleh dan melihat Klein meletakkan ikan goreng di atas piring. Ia merasakan aroma minyak meresap melalui hidungnya ke tenggorokannya dan kemudian ke perutnya. Erangan, perutnya mengeluarkan suara protes yang jelas. Klein menyingsingkan lengan bajunya dan mengangkat sepiring ikan goreng sebelum meletakkannya di tengah meja yang sudah dirapikan. Setelah itu, ia kembali ke lemari dan mengambil 2 gelas besar bir jahe dan meletakkannya di tempat ia dan Benson duduk. Dia tersenyum pada Melissa dan mengeluarkan puding lemon seolah-olah sedang melakukan trik sulap. Kita akan minum bir, sementara kamu akan minum ini, terima kasih. Melissa mengambil puding lemon itu. Ketika Benson melihat ini, dia menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, ini untuk merayakan keberhasilan Klein dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Klein mengangkat cangkirnya dan mengetukkannya ke Benson sebelum mengetukkannya ke puding lemon Melissa. Puji nyonya, Gul. Dia mendongakkan kepalanya dan meneguknya. Rasa pedasnya menghangatkan kerongkongannya, memberinya rasa nikmat yang luar biasa. Meski namanya bir jahe tidak mengandung alkohol. Bir jahe merupakan campuran rasa pedas jahe dan rasa asam lemon yang membuatnya terasa seperti bir. Minuman ini cocok untuk wanita dan anak-anak. Namun, Melissa tidak menyukai rasanya. Puji nyonya, Benson ikut minum sementara Melissa menggigit puding lemon. Ia mengunyahnya berulang kali sebelum menelannya dengan enggan. Coba saja. Klein meletakkan cangkirnya, mengambil garpu dan sendok, lalu menunjuk ke meja yang penuh makanan. Ia paling pesimis dengan sup kacang kentalnya. Lagi pula, ia belum pernah makan sesuatu yang aneh seperti itu di bumi. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengadaptasi resep dari fragmen memori Klein yang asli. Sebagai kakak tertua, Benson berdiri kaku saat ia mengambil sesendok kentang tumbuk dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kentang yang dikocok direbus hingga matang dan dicampur dengan sedikit rasa lemak babi dan garam secukupnya. Itu menggugah selera makannya dan membuatnya mengeluarkan air liur. Tidak buruk, puji Benson samar-samar. Rasanya jauh lebih lezat daripada yang saya makan di kantor. Mereka hanya menggunakan mentega. Bagaimanapun juga, ini adalah salah satu spesialisasiku. Klein menerima pujian itu. Semuanya berkat ajaran koki di tempat Weld. Melissa menatap sup daging sapi itu. Daun kemangi hijau, kepala selada hijau, dan lobak terendam dalam sup yang tidak berwarna, menutupi daging sapi yang empuk. Supnya bening dan aromanya menggoda. Ia menusukkan garpu ke sepotong daging sapi dan menaruhnya di mulut untuk dikunyah. Daging sapi itu masih sedikit kenyal meskipun direbus hingga empuk. Campuran rasa asin, manisnya lobak, dan pedasnya daun kemangi melengkapi kelezatan daging sapi itu. Dia tampak memberi persetujuan, tetapi dia tidak bisa berhenti mengunyah. Klein mencicipinya dan merasa bahwa meskipun rasanya lezat, ia tidak menyesal. Ini masih jauh dari standarnya.
Lagi pula, ia kekurangan bumbu tertentu dan hanya bisa menggunakan bahan pengganti. Tidak heran rasanya berbeda. Tentu saja, bahkan dengan standar terbaik, seseorang hanya dapat puas dengan hidangan yang dimasak sendiri. Tiba-tiba, hatinya terasa sakit untuk Benson dan Melissa yang pandangan dunianya terhambat. Setelah menelan sepotong daging sapi, Klein mengambil sepotong ikan tusuk goreng yang ditaburi jinten dan rosemary. Rasanya renyah di luar dan lembut di dalam. Warnanya coklat keemasan sempurna dan rasa asin serta aroma minyak bercampur menjadi satu. Sambil mengangguk sedikit, Klein mencoba sepotong rebusan rhubarb dan merasa itu lezat. Rebusan itu menghilangkan rasa daging yang tidak enak. Akhirnya, ia mengumpulkan keberaniannya dan menyendok semangkuk sup kacang polong kental. Terlalu manis dan terlalu asam. Klein tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, setelah melihat Benson dan Melissa tampak puas setelah mencicipinya, ia mulai curiga dengan seleranya. Ia tak kuasa menahan diri untuk meneguk bir jahe untuk membersihkannya. Kedua bersaudara itu sudah kekenyangan di akhir jamuan makan. Mereka berbaring lemas di kursi untuk beberapa lama. Mari kita memuji sang putri sekali lagi. Benson mengangkat bir jahenya, yang hanya tersisa satu teguk, sambil berkata dengan puas. Puji nyonya. Klein menghabiskan sisa minumannya. Puji nyonya. Melissa akhirnya memasukkan potongan terakhir puding lemon ke dalam mulutnya dan menikmati rasa yang mengalir di mulutnya. Ketika Klein melihat ini, dia memanfaatkan rasa mabuknya dan tersenyum. Melissa, itu tidak benar. Kamu harus makan makanan yang menurutmu paling lezat di awal. Dengan begitu, kamu bisa sepenuhnya menghargai aspek terlezatnya. Mencicipinya saat kamu sudah kenyang tidak akan memberikan rasa yang sama. Tidak, ini masih tetap lezat, jawab Melissa dengan tegas dan keras kepala. Kakak beradik itu asyik mengobrol, dan setelah selesai menyantap makanan, mereka membereskan piring, alat makan, serta menyimpan minyak bekas menggoreng ikan. Setelah menyibukkan diri, tibalah saatnya revisi. Satu orang menyegarkan pengetahuan akuntansinya, sementara yang lain melanjutkan membaca materi pelajaran dan catatan. Waktu digunakan semaksimal mungkin. Pada pukul 11, kedua bersaudara itu mematikan lampu gas dan pergi tidur setelah mencuci piring. Klein merasa grogi saat menatap kegelapan di depannya. Sosok yang mengenakan jaket hitam dan topi tinggi yang dibelah dua tiba-tiba muncul dalam penglihatan Klein. Sosok itu adalah Dun Smith. Kapten, Klein tersentak bangun dan tahu bahwa dia sedang bermimpi. Mata abu-abu Dun tetap tenang, seolah-olah dia sedang menyebutkan sesuatu yang sepele. Seseorang telah menyelinap ke kamarmu. Ambil pistolmu dan paksa dia ke koridor. Serahkan sisanya pada kami. Seseorang telah menyelinap ke kamarku. Pengamat itu akhirnya mengambil tindakan. Klein melompat ketakutan, tetapi tidak berani bertanya lebih jauh. Yang dia lakukan hanyalah mengangguk dan berkata, "Baiklah." Pemandangan di depan matanya langsung berubah ketika seberkas warna muncul seperti gelembung yang meletus. Mata Klein terbuka saat dia menoleh dengan hati-hati. Dia melihat ke arah jendela dan melihat punggung kurus namun tak dikenalnya berdiri di mejanya, mencari-cari sesuatu dalam diam. Penguasa misteri bab 28, perintah Ra. Jelek, jelek, jelek. Jantung Klein mulai berdetak cepat. Jantungnya mengecil menjadi gumpalan sebelum membesar tiba-tiba. Hal itu membuat tubuhnya bergetar pelan. Ada saat ketika dia hampir lupa apa yang harus dia lakukan sampai sosok yang mengintai itu tiba-tiba berhenti. Sosok itu sedikit menusuk telinganya seolah-olah mendengarkan perubahan apapun. Darah mengalir kembali dari otaknya saat Klein mendapatkan kembali kemampuan kognitif dasarnya.
Ia meraih gagang kayu revolver itu dari bawah bantal. Ia merasakan sensasi yang kuat namun lembut saat ia dengan cepat menjadi tenang. Ia mengeluarkan pistolnya dengan perlahan dan diam-diam dan mengarahkannya ke kepala si penyusup. Sejujurnya, dia tidak yakin bisa menyerang penyusup itu. Meskipun dia sudah mengenai sasaran dengan stabil selama latihan, orang yang bergerak dan sasaran yang tetap sama sekali berbeda. Dia tidak cukup sombong untuk mencampuradukan keduanya. Namun, dia samar-samar mengingat sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Gagasan umum adalah bahwa senjata nuklir memiliki kekuatan terbesar sebelum diluncurkan. Prinsip yang berlaku dalam situasi saat ini. Pencegahan terbaik adalah sebelum dia menembak, dengan tidak menarik pelatuk atau menembak secara membabi buta. Si penyusup tidak dapat memastikan apakah dia seorang pemula yang memiliki peluang sangat tinggi untuk meleset. Kekhawatiran dan ketakutannya akan membuatnya lebih berhati-hati, sehingga dia menahan diri. Dalam sekejap, pikiran lain muncul dalam dirinya. Pikiran itu langsung membuat Klein menjadi tegas. Dia bukan tipe orang yang menjadi lebih tenang saat menghadapi bahaya. Sebaliknya, dia sudah membayangkan situasi saat dia menghadapi pengamat, menggunakan intimidasi alih-alih menyerang. Kekaisaran pecandu makanan punya ungkapan, di mana ada kehati-hatian, di situ tidak akan ada bahaya. Ketika Klein mengarahkan senjatanya ke arah penyusup itu, pria kurus itu tiba-tiba membeku. Seolah-olah dia merasakan sesuatu. Setelah itu, dia mendengar suara yang menyembunyikan tawa. "Selamat malam, Tuan." Pria kurus itu menggenggam kedua tangannya, dan tubuhnya tampak menegang. Klein duduk di ranjang bawah, mengarahkan pistolnya ke kepala orang itu, dan mencoba berbicara sesantai dan sealami mungkin. "Angkat kedua tanganmu dan berbaliklah. Cobalah untuk melannya dengan perlahan. Sejujurnya, aku sangat pemalu dan mudah gugup. Jika kamu bergerak terlalu cepat, aku bisa ketakutan, dan aku tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada situasi di mana aku akan salah tembak." "Ya, benar." Pria kurus itu mengangkat kedua tangannya dan mendekatkannya ke kepalanya sebelum memutar tubuhnya sedikit demi sedikit. Hal pertama yang terlihat adalah setelan ketat hitam dengan kancing rapi. Kemudian, ia melihat sepasang alis coklat yang tebal dan tajam. Mata biru tua si penyusup itu tidak mencerminkan rasa takut, tetapi malah menatap Klein dengan intensitas seperti binatang buas. Tampaknya jika Klein ceroboh sedetik saja, orang itu akan melompat maju dan mencabik-cabiknya. Dia menggenggam gagang pintu erat-erat sambil berusaha sebisa mungkin tenang dan acuh tak acuh. Baru ketika lelaki kurus itu benar-benar berhadapan dengannya, Klein menggerakkan dagunya ke arah pintu. Ia berkata dengan lembut dan halus, "Tuan, mari kita bicarakan ini di luar. Jangan ganggu mimpi indah orang lain. Oh, jangan terlalu cepat. Langkah kakimu juga harus sedikit diperlambat." Itu adalah sopan santun dasar bagi seorang pria sejati. Pupil mata pria kurus itu membesar saat dia melirik Klein. Dia terus mengangkat tangannya sambil berjalan perlahan ke pintu. Di bawah bidikan revolver, dia memutar gagangnya dan perlahan-lahan membuka pintu. Ketika pintu setengah terbuka, dia tiba-tiba menunduk dan berguling ke depan. Pintu ditarik oleh angin kencang dan ditutup dengan keras. Ben, yang berada di ranjang atas, terguncang. Ia hampir terbangun dalam keadaan linglung. Pada saat itu, alunan melodi yang tenang dan damai terdengar dari luar. Suara yang berat dan nyaman itu mulai bernyanyi. "Oh, ancaman horor. Harapan tangisan merah." Setidaknya ada satu hal yang pasti, bahwa kehidupan ini berlalu dengan cepat, satu hal yang pasti, dan sisanya adalah kebohongan. Bunga yang pernah mekar selamanya akan mati satu.
Puisi itu tampaknya memiliki kekuatan untuk menenangkan dan merelaksasikan orang lain. Benson, yang berada di ranjang atas, dan Melissa, yang berada di ruangan lain, kembali tertidur di tengah rasa kantuk mereka. Tubuh dan pikiran Klein juga tenang dan damai. Ia hampir menguap. Cara lelaki kurus itu sangat begitu lincah sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sambil menatap pintu yang tertutup, dia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Anda mungkin tidak percaya, tetapi menarik pelatuk tidak akan melepaskan peluru. Ruang kosong untuk mencegah kesalahan tembak. Setelah itu, Klein mendengarkan puisi tengah malam sambil dengan sabar menunggu pertempuran di luar berakhir. Dalam semenit, melodi tenang yang menyerupai pantulan cahaya bulan di permukaan danau berhenti, dan malam yang gelap kembali sunyi senyap. Klein diam-diam memutar silinder dan memindahkan ruangan kosong sambil menunggu hasilnya. Ia menunggu dengan gelisah selama 10 menit penuh. Tepat saat ia bertanya-tanya apakah ia harus menyelidiki, ia mendengar suara Dunsmith yang tenang dan hangat dari pintu. Suputuskan. Fiuh, Klein menghela napas. Ia memegang revolvernya dan mengambil kuncinya. Tanpa alas kaki, ia mendekati pintu dengan hati-hati sebelum membukanya tanpa suara untuk melihat jaket hitam dan topi tinggi yang dibelah dua. Dunsmith berdiri di sana dengan mata abu-abunya yang dalam dan tenang. Dia menutup pintu di belakangnya dan mengikuti Dun sampai ujung koridor dan berdiri di tengah cahaya bulan merah redup. Butuh waktu beberapa lama bagiku untuk memasuki mimpinya, kata Dun dengan tenang sambil menatap bulan merah di luar jendela. Apakah kamu tahu latar belakangnya? Klein merasa jauh lebih lega. Dun mengangguk dan berkata, sebuah organisasi kuno yang dikenal sebagai Ordo Rahasia. Mereka didirikan pada zaman keempat dan terkait dengan Kekaisaran Song dan sejumlah bangsawan yang gugur pada masa itu. Heh, buku harian keluarga Antigonus berasal dari mereka. Karena kelalaian salah satu anggotanya, buku harian itu masuk ke pasar barang antik dan diperoleh Weld. Mereka tidak punya pilihan selain mengirim orang untuk mencarinya. Tanpa menunggu pertanyaan Klein, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kita akan menangkap anggota yang tersisa sesuai petunjuk. Yah, mungkin tidak akan berakhir baik. Orang-orang ini pandai bersembunyi seperti tikus di selokan. Namun, paling tidak, mereka akan percaya bahwa kita mungkin telah memperoleh buku catatan keluarga Antigonus atau bahwa kita telah memperoleh petunjuk penting. Dalam hal itu, selama itu bukan sesuatu yang sangat penting atau krusial, mereka akan menghentikan operasi. Itulah filosofi mereka untuk bertahan hidup. Bagaimana jika buku catatan itu sangat penting dan krusial? Tanya Klein dengan khawatir. Dun tersenyum tanpa menjawab. Sebaliknya, dia berkata, kami hanya tahu sedikit tentang Ordo Rahasia. Keberhasilan kami kali ini berkat kecerdasan kalian. Kontribusi ini sepenuhnya milik kalian. Mengingat kemungkinan adanya bahaya tersembunyi dan bagaimana persepsi yang lebih tinggi akan membantu menemukan buku catatan itu, kalian memiliki kesempatan untuk memilih. Kesempatan untuk memilih, Klein samar-samar menebak sesuatu saat napasnya tanpa sadar menjadi berat. Dun menghapus senyum dari wajahnya saat dia berkata dengan serius, apakah kau ingin menjadi Beyonder? Kau hanya dapat memilih urutan awal dari urutan yang belum selesai. Tentu saja, kau bisa melepaskan kesempatan ini dan memilih untuk mengumpulkan pahala yang telah kau kumpulkan. Kemudian, yang harus kau lakukan adalah menunggu sampai ada cukup ruang bagimu untuk menjadi sleepless, yang juga merupakan urutan pertama dan lengkap yang telah dianugerahkan Dewi kepada Nighthawks. Memang, Klein merasa senang dan tidak memiliki emosi yang ragu-ragu. Dia mengambil inisiatif untuk bertanya, lalu,
Dari urutan 9 mana yang dapat saya pilih? Saya harus memiliki informasi terperinci untuk memutuskan apakah akan menyerah atau menerima. Sekaligus memilih yang mana? Dun berbalik dan tampak diselimuti oleh tabir merah tua yang menyinarinya. Dia menatap mata Klein dan berkata perlahan, selain Sleepless, gereja memiliki 3 formular urutan 9. Salah satunya adalah Mystery Prayer, yang juga merupakan kekuatan yang dikendalikan oleh Old Nail. Hei, Rosanne mungkin telah menyebutkan ini kepadamu. Dia tidak pernah bisa menahan lidahnya. Klein tersenyum canggung, bingung untuk menjawab. Untungnya, Dun tidak mempermasalahkannya saat dia melanjutkan. Formula ramuan Mystery Prayer kami dan urutan selanjutnya yang tidak dirantai secara langsung diperoleh dari Ordo Pertapa Musa. Saat itu, dikatakan bahwa mereka belum jatuh ke dalam kerusakan. Mereka bertahan dalam moral dan ajaran mereka, bertekad dalam mengejar pengetahuan. Mereka menjaga rahasia mereka dengan sangat rahasia. Siapapun yang masuk Ordo akan dilarang berbicara selama 5 tahun setelah menjadi Mystery Prayer. Mereka akan belajar untuk tetap diam, untuk menumbuhkan dan meningkatkan fokus mereka. Moto Ordo Pertapa Musa, lakukan sesukamu, tetapi jangan menyakiti, dimulai dari mereka. Penguasa misteri memiliki pemahaman dan pemahaman yang komprehensif namun mendasar tentang ilmu sihir, ilmu hitam, astrologi, dan pengetahuan mistis lainnya. Mereka juga mengetahui sejumlah ritual magis, tetapi mereka dapat dengan mudah merasakan keberadaan tertentu yang bersembunyi di antara materi. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati dan menunjukkan rasa hormat terhadap kekuatan mereka sebagai seorang Beyonder. Kami kekurangan sebagian besar urutan ini, yang menyebabkannya menjadi rantai yang tidak lengkap. Misalnya, urutan 8. Tentu saja, Mung Katedral Suci memilikinya. Ini cukup memenuhi semua persyaratanku. Klein mengangguk sedikit, sampai-sampai ada keinginan untuk memilih. Untungnya, dia masih ingat hal-hal tertentu. Bagaimana dengan 2 lainnya? Tipe kedua bernama Corpse Collector. Cukup banyak pemuja kematian di benua selatan yang memilihnya. Setelah mengonsumsi ramuan itu, roh-roh mati yang tidak cerdas akan mengira mereka sebagai salah satu dari jenis mereka dan tidak menyerang mereka. Mereka akan memperoleh ketahanan terhadap aura mayat yang dingin, membusuk, dan korosif. Mereka akan dapat melihat langsung sebagian dari roh-roh jahat dan melihat karakteristik dan kelemahan makhluk hidup, serta memperoleh peningkatan atribut tertentu. Kami memiliki urutan 8 dan urutan 7 yang mengikutinya. Hei, Anda mungkin dapat menebak urutan 7, Spirit Medium. Ini dipilih oleh Dali saat itu, jelas Dun secara rinci. Medium roh memang terlihat misterius dan keren, tetapi yang paling kuinginkan adalah menguasai ilmu mistisisme. Klein tidak menyela, yang dilakukannya hanyalah mendengarkan dengan tenang. Dun Smith menoleh ke samping ke bulan merah tua itu dan berkata, kita hanya punya urutan 9 dari tipe ketiga. Apakah Katedral Suci memilikinya? Aku tidak yakin. Namanya adalah Seal. Pelihat, pupil mata Klein mengecil saat dia mengingat penyesalan yang ditinggalkan Kaisar Roselle di buku hariannya. Dia menyesal tidak memilih seorang murid, bandit, atau pelihat. Penguasa misteri bab 29, pekerjaan dan sewa adalah bisnis serius. Klein berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersikap seperti biasanya saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus, kemampuan apa yang dimiliki para pelihat. Pertanyaanmu tidak tepat. Pertanyaannya seharusnya, kemampuan apa yang didapat dengan mengonsumsi ramuan pelihat? Dun Smith menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Pupil matanya yang kelabu dan wajahnya berpaling dari bulan saat wajahnya bersembunyi dalam bayangan.
Ada banyak hal yang terlibat, astronomi, ramalan kartu, pendulum spiritual, dan peramalan. Tentu saja, bukan berarti mengonsumsi ramuan itu akan langsung membuatmu memahami semuanya. Ramuan itu hanya membekalimu dengan kualifikasi dan kemampuan untuk mempelajarinya. Karena mereka tidak punya cara langsung untuk melawan musuh, Anda bisa membayangkan bahwa menyiapkan ritual sihir membutuhkan banyak persiapan. Itu tidak cocok untuk pertempuran. Oleh karena itu, dalam hal pengetahuan tentang mistisisme, seorang pelihat akan lebih terpelajar dan profesional daripada seorang pembongkar misteri. Kedengarannya sesuai dengan persyaratanku juga. Namun, kurangnya sarana untuk berhadapan langsung dengan musuh adalah dilema yang cukup besar. Lebih jauh lagi, Gereja Dewi Malam kemungkinan tidak memiliki urutan berikutnya. Katedral Suci kemungkinan merujuk ke markas besar, Katedral Ketenangan. Sarana yang tersedia bagi Beyonder urutan rendah untuk melawan musuh mereka mungkin tidak sebanding dengan senjata api. Klein berpikir keras saat dia memeras otaknya. Dia terus maju mundur antara Mystery Priors dan Seal. Dia tidak lagi mempertimbangkan Corpse Collector. Dun Smith tersenyum ketika melihat ini. Kau tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Katakan jawabanmu Senin pagi. Terlepas dari pilihanmu pada sekuens atau melepaskan kesempatan ini, tidak seorang pun dari kami dari Night Talks akan memiliki pemikiran lain tentang masalah ini. Tenanglah dan tanyakan pada hatimu. Setelah mengatakan itu, dia melepas topinya dan membungkuk sedikit. Dia perlahan berjalan melewati Klein dan menuju tangga. Klein tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak segera menjawab. Dia membungkuk dalam diam dan memperhatikan kepergian Dun. Meskipun sebelumnya dia selalu berharap untuk menjadi seorang Beyonder, dia dihadapkan pada dilema saat kesempatan itu muncul. Hilangnya beberapa urutan, risiko Beyonder kehilangan kendali, kredibilitas buku harian Kaisar Roselle, dan bisikan-bisikan ilusi yang dapat merusak orang menjadi gila. Semua bercampur menjadi satu dan membentuk parit yang menghalangi kemajuannya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Betapapun buruknya, itu tidak akan lebih buruk daripada membuat seorang siswa SMA berusia 18 tahun memutuskan karir masa depannya. Klein tertawa kecil. Mengumpulkan pikirannya yang tersebar, dia membuka pintu dengan lembut dan berbaring di tempat tidur. Dia berbaring di sana dengan mata terbuka, diam-diam menatap ke dasar ranjang atas yang diwarnai dengan warna merah samar bulan. Seorang pemabuk terhuyung-huyung di luar jendela saat kereta kuda melaju kencang di jalanan yang kosong. Suara-suara tidak memecah ketenangan malam itu, tetapi malah membuatnya semakin gelap dan jauh. Emosi Klein mulai tenang saat ia mengingat masa lalunya di bumi. Ia mengingat bagaimana ia senang berolahraga, ayahnya yang selalu berbicara dengan suara keras, ibunya yang senang menyibukkan diri meskipun mengidap penyakit kronis. Teman-temannya yang tumbuh bersamanya, yang dulunya bermain olahraga seperti sepak bola dan basket, kini bermain game dan mahjong, serta orang yang pernah ia akui namun gagal. Semua itu bagaikan sungai yang tenang, tidak memiliki banyak riak atau perasaan sentimental yang dalam, tetapi diam-diam menenggelamkan hatinya. Mungkin seseorang baru akan belajar menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Ketika warna merah tua surut dan langit berubah menjadi kuning keemasan karena cahaya bola api, telah menentukan pilihannya. Ia bangun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi umum untuk mencuci mukanya agar bisa bangun. Kemudian, ia membawa uang 1 soli ke Mrs. Wendy's untuk membeli 8 pon roti gandum dengan 9 pence, untuk mengisi kembali makanan pokok yang telah dikonsumsinya malam sebelumnya. Harga roti sudah mulai stabil. Komentarnya setelah sarapan ketika Benson berganti pakaian.
Saat itu hari Minggu, jadi dia dan Melissa akhirnya punya kesempatan untuk beristirahat. Klein, yang sudah mengenakan pakaian yang pantas, sedang duduk di kursi dan membolak-balik koran-koran usang yang dibawanya kembali dari kemarin. Dia berkata dengan heran, ada rumah yang disewakan di sini, 3 Wendell Street di Northborough, sebuah bungalow dengan 2 lantai. Ada 6 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan 2 balkon besar di lantai atas. Di lantai bawah, ada ruang makan, ruang tamu, dapur, 2 kamar mandi, dan 2 kamar tamu, serta ruang bawah tanah. Di depan rumah ada 2 hektar tanah pribadi dan ada taman kecil di belakang. Dapat disewa selama 1, 2, atau 3 tahun, dengan sewa mingguan 1 pound 6 soli. Mereka yang berminat dapat menuju ke Champagne Street dan mencari Tuan Gusev. Itulah tujuan kami untuk masa depan. Benson mengenakan topi hitamnya yang dibelah 2 sambil tersenyum dan berkata, biaya sewa untuk tempat-tempat di koran biasanya agak terlalu mahal. Perusahaan perbaikan perumahan Kota Tingen punya pilihan yang tidak kalah dengan yang lebih murah. Mengapa kita tidak mencari kelas pekerja di Tingen Housing Improvement Association? Melissa keluar dari kamarnya sambil memegang topi tua bercadar. Ia telah berganti pakaian menjadi gaun panjang berwarna putih keabu-abuan yang telah diperbaiki beberapa kali. Dia pendiam dan tertutup, tetapi itu tidak dapat menutupi kemudaannya. Benson tertawa. Di mana Anda mendengar tentang Tingen Housing Improvement Association for the Working Class? Jenny, Nyonya Rochelle, atau dari teman baik Anda Selena? Melissa menoleh ke samping dan berbisik menjawab. Nyonya Rochelle, sewaktu mencuci piring tadi malam, saya tidak sengaja bertemu dengannya. Dia bertanya tentang wawancara Klein dan saya menceritakan secara garis besar apa yang terjadi. Kemudian, dia menyarankan saya untuk mencari asosiasi peningkatan perumahan Tingen untuk kelas pekerja. Benson memperhatikan ekspresi bingung Klein dan menggelengkan kepalanya karena geli. Mereka menyasar orang miskin. Ya, deskripsi yang tepat adalah bahwa mereka adalah asosiasi perumahan untuk lapisan masyarakat bawah. Mereka membangun dan merenovasi rumah-rumah yang pada dasarnya memiliki kamar mandi umum. Mereka hanya menyediakan 3 pilihan, kamar tidur tunggal, ganda, atau 3. Apakah Anda ingin terus tinggal di lingkungan seperti itu? Perusahaan perbaikan perumahan Kota Tingen memiliki bisnis yang sama dengan mereka. Tetapi mereka juga menyediakan pilihan bagi kelas menengah ke bawah. Sejujurnya, kami sedikit lebih baik daripada kelas menengah ke bawah, tetapi kami masih jauh lebih buruk daripada keluarga kelas menengah sejati. Ini bukan masalah gaji, hanya saja kami tidak punya waktu untuk menabung. Klein menyadari sesuatu saat ia menyingkirkan koran. Sambil mengambil topinya, ia berdiri. Kalau begitu, ayo berangkat. Saya ingat bahwa Tingen City Housing Improvement Company berada di Daffodil Street, kata Benson saat membuka pintu. Mereka seperti Tingen Housing Improvement Association for the Working Class, yang dikenal sebagai 5% Charities. Tahukah Anda mengapa? Aku tidak tahu. Klein mengangkat tongkatnya dan berjalan ke sisi Melissa. Gadis berambut hitam yang panjangnya sampai ke punggung itu mengangguk. Benson keluar dan berkata, asosiasi atau perusahaan perbaikan perumahan semacam ini didirikan sebagai dari Backlund. Mereka didanai dengan 3 cara. Pertama, dengan meminta sumbangan dari yayasan amal. Kedua, melalui proposal pendanaan. Mereka menerima hibah dari komisi pemerintah dengan tarif khusus sebesar 4%. Ketiga, melalui investasi. Dengan mengambil sebagian dari sewa yang diterima, mereka akan memberikan keuntungan sebesar 5% kepada investor mereka.
Itulah sebabnya mereka disebut Five Percent Charities. Kedua bersaudara itu menuruni tangga dan berjalan perlahan menuju Daffodil Street. Mereka memutuskan untuk memastikan tempat tinggal mereka sebelum berbicara dengan tuan tanah mereka saat ini, Ten Frankie. Mereka tidak ingin berada dalam situasi di mana mereka dipaksa pindah karena tidak memiliki tempat tinggal. Aku dengar dari Selena bahwa ada perusahaan renovasi rumah yang murni dijalankan sebagai badan amal, tanya Melissa sambil berpikir. Benson terkekeh. Ada, seperti The Wayfield Trust yang didirikan dengan sumbangan uang dari Sir The Wayfield. Ia membangun apartemen yang ditujukan untuk kelas pekerja. Ia juga menyediakan personel manajemen perumahan yang berdedikasi dengan biaya sewa yang cukup rendah. Namun, kriteria untuk melamar sangat ketat. Kedengarannya kau tidak menyukai ide itu? Klein merasakannya dengan jelas saat dia bertanya sambil tersenyum. Tidak, saya sangat menghormati Sir De Wayfield, tetapi saya yakin dia tidak tahu apa itu kemiskinan sejati. Tinggal di apartemennya seperti seorang pendeta yang memberi harapan. Itu tidak terlalu pragmatis. Misal, penyewa harus menerima vaksin utama dan mereka harus bergantian membersihkan kamar mandi. Mereka tidak dapat menyewakan apartemen mereka atau menggunakannya untuk kegiatan komersial. Mereka tidak diizinkan membuang sampah sembarangan dan anak-anak dilarang bermain di koridor. Dewi, apakah dia ingin menjadikan semua orang sebagai wanita dan pria? Benson menjawab dengan nada biasanya. Klein mengerutkan alisnya dengan ragu. Kedengarannya tidak bermasalah. Itu semua adalah kriteria yang sangat masuk akal. Ya, Melissa mengangguk setuju. Benson memiringkan kepalanya dan menatap mereka sebelum tertawa. Mungkin aku terlalu melindungi kalian berdua sehingga kalian tidak melihat kemiskinan yang sebenarnya. Apakah menurutmu mereka punya uang untuk vaksin utama? Anan untuk organisasi amal gratis membuat mereka harus menunggu 3 bulan. Menurut Anda, apakah pekerjaan mereka stabil dan tidak sementara? Jika mereka tidak dapat menyewakan sebagian apartemen mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan, apakah mereka akan pindah saat kehilangan pekerjaan? Selain itu, banyak wanita menjahit pakaian atau membuat kotak korek api di rumah untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Itu termasuk kegiatan komersial. Apakah Anda akan mengusir mereka semua? Kebanyakan orang miskin mengerahkan segala daya upaya mereka untuk bertahan hidup. Apakah Anda pikir mereka punya waktu untuk mendisiplinkan anak-anak mereka dan menghentikan mereka berlarian di koridor? Mungkin mereka hanya bisa dikurung di rumah sampai mereka cukup umur. Lalu mengirim mereka ke tempat yang menerima pekerja anak saat mereka berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Ben tidak menggunakan banyak kata sifat untuk menggambarkan masalah ini, hal itu membuat Klein sedikit bergidik. Seperti inilah cara hidup orang-orang dari kelas sosial ekonomi rendah. Di sampingnya, Melissa terdiam. Butuh waktu lama sebelum dia berkata dengan nada halus, Jenny tidak ingin lagi aku mengunjunginya setelah dia pindah ke Lower Street. Semoga saja ayahnya bisa pulih setelah cedera itu dan mendapatkan pekerjaan tetap. Namun, saya sudah melihat banyak pecandu alkohol menggunakan alkohol untuk membuat diri mereka mati rasa. Benson tertawa dengan nada muram. Klein kehilangan kata-kata. Melissa tampaknya juga sama. Karena itu, kedua bersaudara itu berjalan tanpa suara di Daffodil Street dan menemukan Tingen City Housing Improvement Company. Orang yang melayani mereka adalah seorang pria parubaya dengan senyum ramah. Ia tidak mengenakan pakaian resmi atau topi, melainkan kemeja putih dan rompi hitam. Kau bisa memanggilku Scarter. Bolehkah aku tahu rumah seperti apa yang kau inginkan? Saat ia melirik tongkat Klein yang bertatakan perak, senyumnya melebar.
Klein memandang Benson, yang lebih pandai berbicara, dan memberi isyarat agar dia menjawab. Benson langsung menjawab, rumah teras. Carter membolak-balik berkas dan dokumen di tangannya sebelum tersenyum. Saat ini ada 5 rumah yang belum disewakan. Sejujurnya, kami lebih siap melayani pelanggan, para pekerja dan anak-anak mereka yang mengalami kesulitan perumahan 6, 8, atau bahkan 10 atau 12 orang berdesakan dalam satu rumah. Tidak banyak rumah teras. Ada satu di 2 Daffodil Street, satu di Northborough, satu di Eastborough. Sewa mingguan berkisar antara 12 hingga 16 soli. Anda dapat melihat pengantar terperinci di sini. Dia menyerahkan dokumen itu kepada Benson, Klein, dan Melissa. Setelah membacanya, kedua bersaudara itu bertukar pandang dan menunjuk ke titik yang sama pada kertas itu secara bersamaan. Mari kita lihat Daffodil Street 2 dulu, kata Benson. Klein dan Melissa mengangguk sebagai jawaban. Tempat ini adalah distrik yang mereka kenal. Penguasa misteri bab 30, awal yang baru. Jalan Daffodil 2, 4, dan merupakan bangunan teras dengan atap berpinggul yang beraneka ragam. Bagian luarnya dicat biru keabu-abuan, dan 3 cerobong asap berdiri tegak. Tempat itu jelas tidak memiliki halaman rumput, taman, atau beranda. Pintu masuknya langsung menghadap ke jalan. Carter dari Tingen City Housing Improvement Company mengeluarkan beberapa kunci dan sambil membuka pintu, dia berkata, rumah teras kami tidak memiliki serambi. Jadi Anda bisa langsung masuk ke ruang tamu. Ada jendela oril yang menghadap ke Daffodil Street, jadi pencahayaannya cukup bagus. Klein, Benson, dan Melissa disambut oleh sofa kain yang bermandikan sinar matahari keemasan, dan area yang lebih luas daripada apartemen 2 kamar tidur mereka sebelumnya. Ruang tamu ini bisa digunakan sebagai ruang tamu. Di sebelah kanannya ada ruang makan dan di sebelah kirinya ada perapian yang akan membuat Anda tetap hangat di musim dingin. Carter menunjuk ke sekeliling dengan sangat akrab. Klein melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu adalah konsep terbuka yang kasar. Ruang makan dan ruang tamu tidak dipisahkan oleh sekat apapun, tetapi keduanya juga jauh dari jendela oril, membuat tempat-tempat itu agak redup. Ada meja kayu merah berbentuk persegi panjang yang dikelilingi oleh 6 kursi kayu keras dengan bantal empuk. Perapian di dinding sebelah kiri tampak persis seperti yang ada di film-film asing dan serial TV yang biasa ditonton Klein. Di belakang ruang makan ada dapur, tetapi kami tidak menyediakan peralatan apapun. Di seberang ruang tamu ada kamar tamu kecil dan kamar mandi. Carter berjalan berkeliling dan menggambarkan tata letak rumah yang tersisa. Kamar mandinya dipisahkan menjadi 2 bagian. Bagian luar adalah tempat untuk mencuci muka dan menggosok gigi, sedangkan bagian dalam adalah toilet. Ada pintu akordeon yang memisahkannya. Kamar tamu digambarkan berukuran kecil, tetapi sebenarnya sebesar kamar yang ditempati Melissa saat ini. Dia tercengang melihat pemandangan itu. Setelah menjelajahi lantai pertama, Carter membawa ketiga bersaudara itu ke tangga di sebelah kamar mandi. Di bawah sana ada ruang bawah tanah. Di bawah sana cukup pengap, jadi jangan lupa untuk menghirup udara segar terlebih dahulu sebelum masuk. Benson mengangguk santai dan mengikuti Carter ke lantai 2. Di sebelah kiri ada kamar mandi. Di sisi yang sama, ada 2 kamar tidur tambahan. Tata letaknya sama dengan di sebelah kanan saya, tetapi kamar mandi di sisi ini berada di sebelah balkon. Selagi berbicara, Carter membuka pintu kamar mandi dan berdiri menyamping sehingga dia tidak menghalangi Klein, Benson, dan Melissa untuk melihat ke dalam. Kamar mandinya memiliki bak mandi tambahan.
Seperti kamar mandi lainnya, ada pintu akordeon di sebelah toilet. Meskipun sedikit berdebu, tidak kotor, bau, atau sempit. Melissa tampak linglung hingga Carter berjalan ke kamar tidur di sebelahnya. Baru setelah itu ia berhenti melihat dan mengikuti yang lainnya perlahan. Dia melangkah beberapa langkah lagi sebelum menoleh ke belakang. Klein, yang sudah berpengalaman dalam hidup, gak senang dan gembira. Meskipun pemilik rumah mereka sering mengawasi mereka membersihkan kamar mandi itu tetap saja tidak cukup bersih. Kamar mandi itu seringkali membuat mual, belum lagi fakta bahwa mereka akan dengan mudah menemukan antrean saat mereka perlu buang air kecil. Kamar mandi lainnya serupa. Salah satu dari 4 kamar tidur sedikit lebih besar dan dilengkapi dengan rak buku. Sisanya berukuran hampir sama dan memiliki tempat tidur, meja, dan lemari pakaian. Balkonnya sangat kecil, jadi Anda tidak akan bisa menjemur terlalu banyak pakaian di bawah sinar matahari sekaligus. Carter berdiri di ujung koridor dan menunjuk ke suatu tempat dengan pintu dan kunci. Ada saluran pembuangan bawah tanah yang lengkap, pipa gas, meteran, fasilitas lainnya. Sangat cocok untuk Anda, pria dan wanita seperti Anda. Anda hanya perlu membayar sewa 13 soli dan 5 pence untuk penggunaan perabotan setiap minggu. Selain itu, ada deposit yang jumlahnya setara dengan sewa 4 minggu. Tanpa menunggu Benson mengucapkan sepatah kata pun, Klein melihat ke sekelilingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumah itu? Sebagai seorang transmigran dari Kekaisaran Futaholik, keinginan untuk membeli properti masih ada dalam dirinya. Mendengar pertanyaan itu, Benson dan Melissa terkejut. Mereka menatap Klein seolah-olah mereka sedang melihat monster. Carter menjawab dengan tenang dan tegas, "Membeli? Tidak, kami tidak menjual properti. Kami menyediakan properti sewaan. Saya hanya ingin mendapatkan gambaran umum tentang harga-harganya," Klein menjelaskan dengan canggung. Carter ragu-ragu beberapa detik sebelum berkata, "Bulan lalu, pemilik 11 Daffodil Street menjual akta tanah dengan jangka waktu terbatas dengan properti serupa di atas tanah tersebut. 300 pound selama 15 tahun. Jauh lebih murah daripada menyewa langsung. Tetapi tidak semua orang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Jika seseorang ingin membelinya sepenuhnya, pemiliknya memasang harga 850 pound. 850 pound? Klein segera membuat perhitungan mental. Gaji mingguan saya 3 pound, Benson mendapat 1 pound dan 10 soli. Sewa 13 soli dan jika kami makan dengan baik setiap hari, kami akan menghabiskan hampir 2 pound seminggu. Selain itu, ada biaya seperti pakaian, transportasi, pengeluaran sosial, dan sebagainya. Kami hanya dapat menabung kurang dari 20 soli seminggu. 1 tahun bertambah menjadi sekitar 35 pound. 850 pound akan membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun. Bahkan jika kami membeli tanah untuk jangka waktu terbatas seharga 300 pound, kami akan membutuhkan setidaknya 8 atau 9 tahun. Itu belum termasuk menikah, hidup mandiri, membesarkan anak, bepergian, dan sebagainya. Di dunia tanpa pinjaman perumahan individu, sebagian besar orang cenderung memilih untuk menyewa. Menyadari hal ini, dia mundur dan melirik Benson. Memberi isyarat agar dia berbicara dengan Carter tentang sewa. Adapun niat Melissa, itu terlihat jelas dari matanya yang cerah. Pada saat itu, Klein tiba-tiba berpikir untuk melepaskan Benson. Benson mengetukkan tongkatnya dan melihat sekeliling sebelum berkata, "Kita harus melihat rumah-rumah lain. Pencahayaan ruang makan tidak bagus, dan balkonnya sangat kecil. Lihat,
Hanya kamar tidur itu yang punya perapian, dan perabotannya terlalu tua. Jika kita pindah, kita harus mengganti setidaknya setengah dari perabotan ini. Ia menunjukkan kesalahannya dengan nada tergesa-gesa, menghabiskan 10 menit untuk membujuk Carter agar menurunkan sewa menjadi 12 soli dan biaya penggunaan perabotan menjadi 3 pencil. Sambil mengumpulkan deposit menjadi 2 pound. Tanpa basa-basi lagi, kedua bersaudara itu kembali bersama Carter ke perusahaan perbaikan perumahan kota Tingen dan menandatangani 2 salinan kontrak. Mereka kemudian menuju kantor notaris kota Tingen untuk mengesahkan kontrak tersebut. Setelah membayar deposit dan sewa minggu pertama, sisa uang Klein dan Benson bertambah menjadi 9 pound, 2 soli, dan 8 pencil. Berdiri di depan pintu Daffodil Street nomor 2, mereka masing-masing memegang seikat kunci tembaga. Mereka tidak dapat mengalihkan pandangan sejenak. Emosi mereka bergolak dalam diri mereka. Rasanya seperti mimpi. Setelah beberapa saat, Melissa mengangkat kepalanya untuk melihat kediaman Moretti di masa depan, dan dia berbicara dengan suara rendah namun tidak stabil. Benson menghela napas dan tersenyum. Kalau begitu, jangan bangun. Klein tidak seemosional mereka. Dia mengangguk dan berkata, kita perlu mengganti kunci pintu utama dan pintu balkon secepatnya. Tidak usah terburu-buru. Reputasi Tingen City Housing Improvement Company sangat bagus. Sisa uangnya untuk jas resmimu. Namun, sebelum itu, kita perlu mengunjungi Tuan Frankie. Benson menunjuk ke arah apartemen. Kedua bersaudara itu hanya makan roti gandum di rumah sebelum menuju ke sebuah apartemen teras di Iron Cross Street. Ketika mereka mengetuk pintu rumah tuan tanah mereka, Frankie berkata dengan tegas sambil duduk di sofa, "Kau tahu aturanku. Tidak seorang pun boleh menjadi penanggung biaya sewa mereka." Benson mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum. "Tuan Frankie, kami di sini untuk membatalkan sewa kami." Sesederhana itu, apakah negosiasi dengan cara ini akan berhasil? Berdiri di samping Benson, Klein terkejut saat mendengarnya. Dalam perjalanan ke sini, Benson mengatakan bahwa batas bawahnya adalah kompensasi sebesar 12 soli. Menyerahkan sewa? Tidak. Kita punya kontrak, dan masih ada waktu setengah tahun lagi. Frankie melotot ke arah Benson sambil mengibaskan tangannya. Benson menatapnya dengan serius dan menunggu sejenak sebelum berkata dengan tenang, "Tuan Frankie, Anda seharusnya mengerti bahwa Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang." "Hasilkan lebih banyak lagi?" Frankie bertanya dengan penuh minat, sambil menyentuh wajah kurusnya. Benson duduk tegak dan menjelaskan sambil tersenyum, "Unit kamar tidur disewakan kepada kami bertiga seharga 5 soli dan 6 pencil. Namun, jika Anda menyewakannya kepada keluarga yang terdiri dari 5 atau 6 orang, dengan 2 atau 3 orang di antaranya bekerja dan digaji, saya rasa mereka akan bersedia membayar lebih untuk tinggal di sana daripada tinggal di Lower Street yang penuh dengan kejahatan. Saya rasa 5 soli 10 pencil atau 6 soli akan menjadi harga yang wajar." Mata Frankie berbinar dan tenggorokannya bergerak saat Benson melanjutkan, "Lagi pula, kau tentu tahu bahwa harga sewa telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin lama kita tinggal, semakin besar kerugian yang kau tanggung. Tapi, aku butuh waktu untuk mencari penyewa baru." Tuan Frankie, yang mewarisi gedung apartemen itu, menyukai ide itu. "Saya yakin Anda dapat menemukannya dengan sangat cepat karena Anda memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukannya. Mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Kami akan membayar kerugian yang Anda alami selama ini. Bagaimana dengan uang jaminan 3 soli yang telah kami bayarkan?" "Itu sangat wajar." Benson segera memutuskan untuk memilih Frankie.
Frankie mengangguk puas. Benson, kamu adalah pemuda yang sangat teliti dan jujur. Baiklah, mari kita tanda tangani pemutusan kontrak. Klein tercengang melihat kejadian ini. Dia benar-benar mengerti betapa mudahnya meyakinkan Frankie. Itu terlalu mudah. Setelah masalah kontrak sebelumnya terselesaikan, ketiga bersaudara itu mula-mula membantu Klein membeli pakaian resmi dan kemudian sibuk pindah rumah. Mereka tidak membawa barang yang berat atau besar karena barang yang besar adalah milik tuan tanah. Karena itu, Benson dan Melissa menolak ide Klein untuk menyewa kereta kuda, dan sebagai gantinya membawa barang-barang mereka sendiri. Mereka bolak-balik antara Daffodil Street dan Iron Cross Street. Matahari yang terik di luar jendela terbenam di sebelah barat, dan sinar keemasan bersinar melalui jendela oril, menyebar di permukaan meja. Klein melihat kerak yang berisi buku-buku dan buku catatan yang tersusun rapi sebelum meletakkan botol tinta dan pulpen di atas meja yang telah dibersihkannya sebelumnya. Akhirnya selesai juga. Dia menghela napas lega dan mendengar perutnya berbunyi. Dia melonggarkan lengan bajunya yang digulung saat dia berjalan menuju pintu. Dia punya tempat tidur yang menjadi miliknya. Spray dan selimutnya berwarna putih, tua, tetapi bersih. Klein memutar kenop pintu dan keluar dari kamar tidurnya. Tepat saat dia bersiap untuk mengatakan sesuatu, dia melihat kedua pintu di sisi berlawanan terbuka bersamaan saat Benson dan Melissa muncul di hadapannya. Melihat debu dan kotoran di wajah mereka, Klein dan Benson tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, terdengar sangat ceria. Melissa menggigit bibirnya pelan, tetapi tawanya menular. Akhirnya, ia tertawa pelan. Pagi selanjutnya, Klein berdiri di depan cermin ukuran penuh tanpa retakan, dengan serius merapikan kerah dan lengan kemejanya. Pakaiannya terdiri dari kemeja putih, tuxedo hitam, topi sutra, rompi hitam, celana panjang, sepatu bot, dan dasi kupu-kupu. Dia merasa terbebani karena harus membayar total 8 pound. Namun, efeknya luar biasa. Klein merasa bahwa pantulan dirinya di cermin menunjukkan kualitas akademis yang lebih tinggi dan membuatnya tampak lebih tampan. Klik, ia menutup jam sakunya dan memasukkannya ke dalam saku bagian dalam. Ia kemudian mengambil tongkatnya dan menyembunyikan revolvernya. Ia menaiki kereta kuda umum dan tiba di Jalan Zotland. Saat ia memasuki perusahaan keamanan Blackton, ia menyadari bahwa ia begitu terbiasa dengan gaya hidupnya sebelumnya sehingga ia lupa memberi Melissa uang tambahan tetapi membiarkannya berjalan kaki ke sekolah. Sambil menggelengkan kepala, dia mencatatnya sebelum melangkah masuk ke Blackton Security Company. Dia melihat gadis berambut coklat, Roseanne, sedang membuat kopi. Aroma yang kaya menyebar ke seluruh kantor. Selamat pagi, Klein. Cuaca hari ini bagus, Roseanne menyapanya sambil tersenyum. Sejujurnya, saya selalu penasaran. Dalam cuaca seperti ini, apakah kalian tidak merasa kepanasan mengenakan jas formal itu? Saya tahu pasti bahwa musim panas di Tingen tidak sepanas di selatan, tetapi ini tetap musim panas. Itulah harga gaya, jawab Klein dengan nada jenaka. Selamat pagi, Nona Roseanne. Di mana kaptennya? Tempat yang sama seperti dulu. Roseanne menunjuk ke dalam. Klein mengangguk. Ia melewati sekat dan mengetuk pintu kantor Dunsmith. Masuklah. Suara Dun dalam dan lembut seperti biasa. Ketika dia melihat Klein, yang tampak sangat berbeda dalam balutan pakaian formal yang bagus, dia mengangguk dan mata abu-abunya tersenyum. Apakah kamu sudah memutuskan? Tanyanya. Klein menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan serius, ya, saya telah membuat keputusan. Dun perlahan duduk tegak.
Ekspresinya berubah serius, tetapi sorot mata abu-abunya tetap sama. Beritahu